Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya bacakan informasi agenda Ramadan 1446 Hijriah Masjid Kiai Haji Madahlan yang bertindak selaku imam salat Isya, tarawih dan penceramah kajian malam ini adalah Ustadz Idham Laipari. Kemudian imam dan penceramah kajian besok pagi adalah Ustadz Dr. Andes Wakijo. Selanjutnya kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Haji Madahlan, kajian jelang berbuka puasa, tadarus Al-Quran. Kemudian Masjid Kiai Haji Madahlan juga menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama. Kemudian talkshow setiap hari Ahad menjelang berbuka puasa. Lalu takmir Masjid Kiai Haji Madahlan juga menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Yang terakhir infak saat tadi subuh terkumpul sebesar 51.000, sehingga total dari hari pertama hingga hari pagi terkumpul sebesar 6.255.000 rupiah. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran. Untuk memulai kajian subuh, untuk memulai kajian tarawih malam ini, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Idham Laipari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dengan nikmat itu kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah di hadapan Allah, dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salah satunya yaitu sholat Isya, alhamdulillah dengan berjamaah. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah pula. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Jemaah sholat Isya, sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 14. Dimulai dari ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perniagaan, satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, dari azab api neraka.
Yaitu apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan kita berjihad. Di sini ada dua, yakni iman dan amal. Kita beriman dan kita beramal soleh. Insyaallah kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dilanjutkan dengan amal soleh, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan harta dan jiwamu. Kita ketahui bahwa kondisi kita saat ini tidak lagi berjihad kital, berjihad perang, pedang dan yang lain sebagainya, saling menyerang, bukan. Kondisi kita saat ini bukan lagi seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin umatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman, lantas kita beramal soleh. Nah, amal soleh ini tidak cukup hanya dengan sebatas ada pada diri kita. Sebagai contoh, soleh itu baik atau orang baik. Namun di sini ketika kita masukkan ke al-jihad, nanti kita menjadi orang-orang yang muslih, orang-orang yang menyuruh untuk berbuat kebaikan, dalam hal ini berjihad amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat itu Rasul sebagai orang yang soleh dicintai oleh orang-orang pada saat itu. Orang-orang kafir, orang kafir, Rasul dicintai. Namun ketika Rasulullah sebagai muslih, sebagai orang yang menyuruh kepada kebaikan, kepada yang dari yang mungkar, maka sudah barang tentu Rasul banyak dibenci oleh orang-orang pada saat itu. Ini hubungannya dengan bagaimana kita berjihad menegakkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan perniagaan, perdagangan pada saat itu ialah karena memang agama Islam pada saat itu mulai muncul dan mulai ada kebenarannya. Salah satunya agama yang hakiki, agama yang samawi, agama yang benar-benar berada di muka bumi ini. Sehingga Allah memperumpamakan pada saat itu dengan perniagaan, perdagangan, karena memang pada saat itu perniagaan, perdagangan sangatlah populer pada saat itu. Berbeda dengan saat-saat ini, banyak sekali keuntungan bukan lagi dari perniagaan, perdagangan, namun dari hal-hal yang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dari ayat ini, apabila kita mempunyai iman, kita mempunyai amal soleh, perniagaan dalam hari ini berjihad jalan Allah dengan harta, dengan jiwa kita, maka insya Allah yaghfir lakum junubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya Allah akan mengampuni kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan Allah akan menempatkan kita di tempat yang baik berupa surga Aden. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan wa ukhra tuhibbunaha, ada satu lagi kabar yang baik bagi kita, yaitu berupa pertolongan Allah. Maka sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua pada hari ini menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan amal-amal soleh, yakni berjihad di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan apapun yang kita miliki, sehingga kita dicap sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sholat isya, sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.